klasifikasi ODGJ yang dirawat di RSJ maupun yang dirawat di rehabilitasi jiwa itu tentu saja berbeda. Jadi ketika kondisi onset yang menyebabkan penderita ODGJ itu sulit berkomunikasi, sulit menerima arahan, sulit berpikir secara jernih, itu memang membutuhkan untuk penanganan di rumah sakit jiwa. Nah, ketika sudah mendapatkan pengobatan sehingga agresivitasnya menurun, bisa diajak bicara, ini saatnya ODGJ tersebut bisa dimasukkan ke rehabilitasi jiwa. Karena tugas rehabilitasi jiwa adalah membimbing ODGJ dalam fase pemulihan untuk bisa beradaptasi dan juga memaksimalkan potensinya dalam melakukan kegiatan sehari-hari ataupun mengembangkan bakatnya, dan kita juga mengajari untuk terapi kerja sehingga ODGJ tadi bisa mandiri secara finansial walaupun minimal. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siwi dari Rehabilitasi Jiwa Tirto Jiwo di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Selamat sore dan salam sehat untuk semuanya. Jadi kita ketemu lagi di acara kita berbagi informasi tentang kesehatan mental dan juga informasi bagaimana pengelolaan orang dengan gangguan jiwa. Baik, jadi teman-teman, yang mungkin teman-teman bayangkan tentang orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang benar-benar lupa ingatan, sulit diajak komunikasi, sulit diajak kerjasama, dan juga kadang-kadang kita berpikir ekstrim ke arah mereka membahayakan diri sendiri dan lingkungan, ya. Jadi anggapan itu tidak sepenuhnya benar dan juga sepenuhnya salah, karena orang dengan gangguan jiwa ini memiliki tipikal yang macam-macam, dan itu kita sudah bahas di acara-acara sebelumnya. Jadi saya hanya menekankan di sini tentang bagaimana orang dengan gangguan jiwa yang mana yang perlu untuk dirawat di rumah sakit jiwa dan mana yang sudah bisa dirawat di rehabilitasi jiwa. Jadi kita mengulang lagi bahwa rehabilitasi jiwa berfungsi untuk membimbing, memberikan pelatihan, dan juga mendampingi orang-orang dengan gangguan jiwa supaya mereka bisa tumbuh, berkembang, dan juga pulih dengan maksimal, ya. Walaupun nanti untuk waktu pemulihannya bisa beragam. Oke, kita akan melihat di sini ada ada orang dengan gangguan jiwa yang masih sangat perlu obat, ya. Artinya Anda bisa melihat bahwa secara kontak, secara perilakunya, agresivitasnya itu masih sangat tinggi, ya. Itu orang-orang itu memang perlu obat yang intens, ya. Jadi untuk yang sudah membaik, ini biasanya ketika mereka sudah mendapatkan pengobatan medikamentosa. Nah, kita akan bahas bagaimana cara menangani orang-orang yang mereka perlu dibawa ke rumah sakit jiwa dengan kondisi yang gangguan jiwa yang memang belum tersentuh oleh obat. Ayo, mari. Mbak, nggak mau, kamu nggak mau dilihatin? Kenapa toh? Kenapa nggak mau dilihatin, Mbak? Ini kenapa kakinya kok ditali-tali? Nah, mau berubah ya siapa? Enggak. Ya, kok enggak belum. Ya
Ya, jadi teman-teman, ini contoh bahwa pada ODGJ yang dia belum intens minum obat dan perkembangannya belum baik, mungkin ini yang sering Anda temui di jalan. Ketika diajak komunikasi, mereka cenderung ada penolakan yang kuat ya. Karena apa? Karena mereka tidak nyaman didekati ya. Jadi ini yang menjadikan ketika Anda akan mengajak mengevakuasi orang dengan gangguan jiwa tersebut mengalami kesulitan ya. Contohnya tadi, ketika kita ajak komunikasi, dia cenderung menolak, bahkan secara verbal menyerang ya, walaupun tidak menyerang fisik tapi menyerang verbal yang menandakan bahwa dia tidak nyaman ya. Jadi ketika Anda ketemu dengan situasi ini, Anda perlu bantuan dari orang-orang yang sudah ahli. Anda bisa meminta bantuan dinas sosial ataupun rumah sakit jiwa yang memberikan layanan jemputan ya. Jadi biasanya mereka akan dibawa dengan kondisi memang sedikit dipaksa, karena untuk komunikasi diajak itu akan sulit. Kita bisa coba ya, saya akan komunikasi mengajak dia untuk satu hal saja. Anda bisa lihat bahwa masih sulit sekali untuk kontaknya. Mbak, sini boleh? Ke situ. Enggak kan dapat. Mbak, udah mandi belum? Pon siram dereng. Mandi. kurang lurus. Bang udah mandi dulu. Pinter sih Anda. Sekarang di sana. Nani. Tuangkan. Men, padane. Betul lah. Iya. Jadi memang komunikasinya memang sulit connect ya teman-teman. Jadi ketika Anda akan mengevakuasi orang-orang dengan gangguan jiwa seperti ini, Anda perlu bantuan ya. Anda bisa menghubungi layanan dinas sosial ataupun rumah sakit jiwa terdekat. Jadi ada satu orang yang menjaganya dan satu orang menghubungi. Artinya apa? Karena mereka akan sangat mobile, mereka tidak nyaman ketika didekati, apalagi mereka merasa bahwa ada satu upaya untuk mengintervensi dia, gitu ya. Jadi tetap semangat untuk menolong orang-orang gangguan jiwa yang belum tersentuh dengan obat. Tetap semangat untuk peduli. Namun jangan lupa ada teknik-teknik khusus seperti tadi saya sampaikan, bahwa dekatilah dengan pelan-pelan, jangan memaksa dan jangan mendatangi dengan bergerombol. Ketika mereka merasa nyaman, pelan-pelan mereka akan kasih ya. Tapi kalau mereka sudah tidak nyaman akan menjadi sulit. Oke, ini yang lain adalah yang sudah bisa diajak komunikasi. Kita bisa lihat ya. Sudah mandi ya? Sudah mandi? Oh belum. Rambutnya gatel lagi enggak? Enggak. Gatel lagi enggak? Oh putung hilang kan? Ya. Jadi kalau yang sudah tersentuh obat akan seperti Mbak yang satu ini ya. Jadi diajak komunikasi walaupun secara minimal itu bisa merespon dan ada satu kenyamanan ketika didekati ya. Jadi ingat, ketika Anda akan mengevakuasi orang dengan gangguan jiwa yang belum tersentuh oleh obat, hati-hati, tapi jangan pernah surut membuat Anda melupakan bahwa mereka butuh Anda untuk mengajak mereka ke fasilitas kesehatan. Oke, jangan lupa teman-teman tetap peduli kepada orang-orang dengan gangguan jiwa yang masih memerlukan tangan-tangan kita untuk membawa ke layanan medik maupun kepada rehabilitasi ketika mereka sudah mendapatkan pengobatan. Oke, terima kasih dari Tirto Jiwo. Selamat sore. Bilang selamat sore. Sore. Sampai ketemu lagi. Sore, sampai ketemu lagi.